Ya, boleh nanya. Eh, Seringkali nanti rumah tangga itu sulit membedakan antara semangat dalam bekerja dan keserakahan. Mm-mm. Seringkali semangat itu dianggap sebagai bentuk keserakahan dalam Ya. bekerja. Oleh karena itu, adakah standar yang bisa dipergunakan oleh para rumah tangga untuk Ya. membedakan antara keserakahan dan semangat dalam bekerja? Baik, Sang Buddha memuji orang yang rajin bekerja, mencari penghidupan sebagai orang yang punya kebijaksanaan, punya kerajinan, menyimpan harta yang sudah didapat, menjaga harta yang sudah didapat, beberapa hal yang lainnya terkait dengan harta. Ya, secara bijaksananya ya memang demikian. Seseorang perlu menerima konsekuensi dari kehidupan. Kehidupan perlu ditopang dengan kebergantungan berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan sekunder lain. Kalau memungkinkan ada kebutuhan yang luxury untuk beberapa orang tertentu mampu mendapatkannya dengan tidak mempersulit diri sendiri, ya silahkan saja. Nah, hanya saja dalam mencari penghidupan itu cukup punya pengertian bahwa ini adalah hidup yang perlu alat untuk hidup. Untuk mendapatkan alat itu, untuk hidup itu perlu bekerja. Ini adalah cara orang yang bijaksana. Terlebih ya melakukannya itu dengan baik, yaitu tetap menjalankan tata kebiasaan yang baik yang disebut dengan memiliki sila. Oleh karena apa? Sila itu adalah nama lain dari keamanan, ketidak ada iritasian, kesejahteraan, kebahagiaan. Kalaupun orang bergelimangan harta, tapi semuanya itu didapat dari perampokan, dari pembohongan, dari hal-hal buruk yang lainnya. Ya, secara materi dia bergelimangan harta, tetapi secara hati begitu ya. Ya sesungguhnya kalau berpikir secara bijaksana, mau seperti orang bijaksana berpikir, dia tidak bisa memuji dirinya sendiri kok. Dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia justru mencemooh, mencela dirinya sendiri. Nah itu adalah dampak. Dan orang yang sedemikian ini, katakanlah orang itu kalaupun sampai meninggal dunia, mendapatkan harta itu dengan cara tidak benar, dengan cara yang tidak terpuji, sampai meninggal pun nggak sampai ada rasa menyesal, nggak sampai ada rasa mencela diri sendiri, kan itu bahagia Bante, ya bahagia. Tapi bahagianya yang tidak dalam standar bahagianya manusia. Ya itu kita lihat serigala yang berhasil mencuri daging yang binatang lain tangkap, makanannya itu. Nah serigala mencuri, setelah berhasil mencuri itu bahagia dan nggak pernah menyesal, sampai mati nggak pernah menyesal. Ya itu bahagia juga. Tapi bahagia seperti ini adalah bahagia yang bukan standarnya manusia itu punya kebahagiaan.
Ya tidak soal juga kalau mereka itu mau demikian, tapi ya patut disayangkan saja. Patut disayangkan oleh karena apa? Ya kebahagiaan yang sesungguhnya itu sangat-sangat punya risiko penderitaan baik di kehidupan ini maupun kehidupan mendatang, baik secara lahiriah maupun secara batiniahnya. Itu. Nah, ini yang menjadi pegangan. Jadi kita dalam bekerja, asal bekerja telah dengan patut, yaitu tidak merugikan pihak lain, eh, nyata sebagai cara bagaimana bisa lanjut hidup, melakukan pekerjaan itu baik, mencari penghasilan, mencari pendapatan. Yang ini berbeda dengan mengumpulkan harta untuk mencari pengakuan. Nah, mencari pengakuan untuk mencari gengsi, untuk mencari ya hal-hal yang nanti bisa merendahkan orang lain, bisa mencemooh orang lain, bisa mempermainkan orang lain, setidaknya bisa mempermalukan orang lain, bahwa orang yang di sekitarnya itu tidak mampu seperti apa yang dia mampu. Nah, setidaknya itu untuk mendapatkan pengakuan begitu ya dari masyarakat sekitar, dan itu yang sekarang ini ada. Orang punya harta sesungguhnya yang dia sudah kumpulkan itu dimakan, dipakai hidup sampai 7 kali kehidupan. Dia mati, lahir lagi dari bayi menggunakan harta yang telah dia dapatkan itu, sampai tua mati sampai 7 kali, tidak habis. Tapi masih mau mencari, dan dalam mencari itu masih menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Sesungguhnya yang dia cari itu bukan alat untuk hidup, tetapi sudah sesuatu yang baik, beda sesuatu yang lain. Tentu yang namanya keserakahan itu sangat-sangat mendasar. Tetapi kalau kita itu bisa membatasi diri setidaknya dalam tata susila yang baik, itu sudah cukup. Seperti misalnya sila yang ketiga, berpuas dengan pasangan sendiri, yaitu berbeda dengan sila ketiga dalam 8 sila itu, betul ya? Sila ketiga dalam Pancasila beda dengan sila ketiga dalam Atasila, dalam 8 sila. Ya, itu memang ada beda jenjang, tetapi meskipun menjalankan sila ketiga dalam Pancasila, ada yang namanya semacam pelampiasan nafsu indriawi, tetapi cukup berpuas dengan pasangan sendiri, sudah menjalankan sila, itu sudah hal yang patut. Apakah itu bukan keserakahan? Ya tentu, kita tidak bisa untuk kemudian semuanya itu diambil secara totalitasnya, secara ideal tertingginya, tidak bisa. Setiap orang punya jenjangnya. Ada jenjang baru bisa sedikit berbagi, menjalankan sila, belum mampu, belum terlatih baik. Ada yang sudah mampu menjalankan sila untuk cita bawana, pengembangan meditasi, belum baik. Ada yang sudah bermeditasi bisa, tapi pengembangan vipassana belum mampu, belum baik. Ya itu berjenjang. Nah, di sini adalah hal yang membedakan. Jadi orang dalam mencari penghidupannya itu kalau didasari dengan ini akan menjadi milikku dan ini adalah artinya sudah lari dari tujuan secara bijaksananya mencari penghidupan itu untuk apa? Yaitu apa? Sebatas sebagai cara untuk mendapatkan alat untuk hidup. Dan tidak sedikit kok
beberapa orang itu, terutama di hari-hari khusus. Kalau dalam Muslim misalnya di hari puasa, ah, itu banyak orang-orang yang berjualan, misalnya nasi nasi satu bungkus, harga umumnya itu biasa dia jual itu 30.000, dia hanya jual 25.000 atau 20.000. Dia untungnya berapa? Untungnya hanya 2.000, untungnya hanya 3.000 untuk satu bungkus. Tapi dalam hatinya itu, aku sudah dapat untung meskipun sedikit, dan terlebih dari itu adalah supaya mereka-mereka yang kesukaran dengan makanan bisa mendapatkan makanan dengan lebih mudah. Ketika dia berjualan dengan hati yang sedemikian rupa, sesungguhnya dia bekerja itu sebagian itu dia memberi, dia berdana. Hati dia dalam bekerja mulai dari pagi sampai sore sampai malam pun, bagaimana sih rasanya? Dibandingkan dengan memutar otak bagaimana bisa mengakali orang, mengelabui orang dengan keuntungan yang sebesar mungkin, meskipun itu adalah cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara tercela. Dari pagi jangankan sampai sore, jangankan sampai malam, sampai siang pun sudah capek. Dan itu hari-hari isinya hanya murung, keningnya berkerut, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi meskipun tidak demikian, ya seperti misalnya kalau di ya itu kita nyebut juga ya di kegiatan Buddhis, misalnya 1 bulan menjelang Waisak, atau mungkin dalam festival, misalnya ada acara apa di sebuah wihara, nanti buat kios, buat apa, bukan hanya dijual murah, tapi dikasih gratis. Ya, misalnya kalau itu dia biasa jualan bakmi begitu ya, dia pampang itu merek bakminya itu, tokonya itu toko bakmi. Di tempat acara mungkin dia jual murah atau dia gratiskan begitu. Oh, orang menjadi tahu ada bakmi yang namanya ini, alamatnya di sini, nomor teleponnya sekian. Nah, itu bisa termasuk bagian dari pengenalan. Ya, meskipun tidak gratis tapi dijual murah gitu ya, pada event-event tertentu atau pada event tiap harinya, ya tidak mau untung banyak, terlalu banyak, dengan satu pemikiran bahwa semoga dengan aku jual lebih murah ini, lebih banyak orang-orang itu memungkinkan untuk bisa berbahagia. Ya, nah ini satu pilihan di antara sekian banyak pilihan. Kalaupun tidak berpikir sampai sedemikian rupa, cukup bahwa aku bekerja sudah dengan cara yang terbebas dari celah. Meskipun mendapatkan keuntungannya itu fair. Artinya pembeli dengan harga sekian, barang yang ada sekian demikian, luarnya demikian, dalamnya juga demikian, sesuai dengan kualitas-kualitas yang ada, komposisi atau model yang ada gitu ya. Yang membeli juga sudah sepakat dengan harga sekian, dengan kualitas demikian, ya sudah selesai. Ya, tidak soal juga. Jadi bagaimana antara mencari penghidupan dan keserakahan? Ya, kita tidak bisa kemudian tumpang tindih dalam pelaksanaan dhamma. Kita bekerja mencari penghidupan, ya itu adalah satu alat untuk hidup, untuk kita berbuat baik pada kesempatan yang lain, misalnya menjelang puasa atau menjelang Waisak atau pas ada festival tertentu, atau kita melakukan baksos, atau kita melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, ya itu sudah hal yang lain lagi.
Ya, atau katakanlah tidak melakukan kebaikan apapun gitu ya, cukup bekerja dengan baik begitu ya, untuk mencari alat untuk hidup, tidak punya eh, agenda-agenda yang sifatnya itu eh, untuk tujuan-tujuan mencari pujian, mencari pengakuan, mencari apa, ya mencari gengsi ya, sampai eh, menukarnya dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji demi mendapatkan gengsi, demi mendapatkan pengakuan, yaitu sudah lari dari agenda utama untuk mencari alat untuk hidup. Begitu. Mencari alat hidup adalah sesuatu yang sudah bijaksananya atau yang sudah cerdasnya seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan bekerja mencari penghidupan, tetap melakukannya, soalnya hanya orang yang tidak cerdas yang hidup tapi tidak mau mencari alat untuk hidup. Kecuali kalau menjadi samanera, menjadi biku, atau itu sebagai biarawan biarawati. Sebagai biarawan biarawati justru diharapkan tidak bekerja. Kalau ada biarawan biarawati, biku bikuni, samanera samaneri yang bekerja mencari penghidupan, justru disebut oleh Sang Buddha itu adalah biku bikuni yang buruk. Biarawan biarawati yang buruk, tidak semestinya ya dihargai, dipuji, dihormati. Nah, itu semuanya ada posisi-posisinya begitu. Ya, saya rasa itu ya jawaban utamanya. Tapi ya itu sedikit lagi ya tentang biku ini juga. Nah, apakah biku tidak bekerja? Ya idealnya memang biku tidak ada pekerjaan, idealnya. Dalam arti tidak ada pekerjaan untuk mencari penghidupan. Tetapi bukan berarti biku tidak bekerja sama sekali. Setidaknya ya kalau memang ada kebiasaan di satu wihara, terutama wihara yang masyarakat sekitarnya itu masih kondusif untuk biku itu melakukan pindapata, pergi berpindapata itu sudah termasuk bekerja, mencari penghidupan, termasuk juga kalau ada tempat yang perlu direnovasi, mencari bahan-bahan untuk bisa merenovasinya itu, mengerjakannya, itu juga pekerjaan. Menyapu halaman wihara, itu juga pekerjaan. Membereskan segala hal, melakukan tugas dalam hidup bersama dalam sebuah lingkup, itu juga pekerjaan. Ya, belum yang lainnya, misalnya ketika ada hari Dhammasawana, hari mendengar Dharma, ada beberapa biku mendapatkan undangan untuk membabarkan Dharma. Ya itu juga pekerjaan juga. Itu namanya pekerjaan, tapi bukan untuk mencari penghidupan. Bukan untuk mencari penghidupan. Menjadi biku bukan berarti tidak bekerja dalam arti pekerjaan apapun, dalam konteks apapun, ya tidak demikian. Yang dilarang, yang tidak dibolehkan itu adalah bekerja yang punya tujuan mencari penghidupan. Nah itu meskipun biku pun ya bekerja. Begitu. Ya memang itu bukan pekerjaan utama. Pekerjaan utama para biku ya upaya dalam membina diri, melatih diri, ya menjalankan ajaran sang guru seoptimal mungkin, seideal mungkin. Nah, itu adalah tugas utama, dan itu juga tidak lepas dari yang dikatakan di awal, apa itu? Bekerja juga, mengerjakan sesuatu.
Berlatih juga bagian dari pekerjaan. Namanya itu adalah dura, DHURA, dura. Nah, ada gandak dura semasa dia itu perlu belajar, ya biku belajar, itu adalah dura, itu adalah kewajiban, itu adalah pekerjaan. Ya, satu sisi, ya setelah punya pengetahuan, punya teori yang mapan, yang mumpuni, nah pergi ke tempat sepi, ya berlatih diri, ya istilahnya sedang melaksanakan vipassana dura. Dura artinya kewajiban, adalah tugas-tugas, adalah pekerjaan yang terkait dengan ya membuat apa namanya jernih pikiran, membuat punya punya kebijaksanaan di dalam dirinya, dan itu perlu pelatihan. Nah itu ya, jadi jangan iritasi dengan bekerja sebagai umat Buddha. Itu tetap dihargai, tetap disanjung oleh Sang Buddha sebagai hal cerdas, hal bijaksana ya bagi orang yang mau menjalankan, mau melaksanakannya itu. Itu kurang lebihnya, anumodana ya.